wabarakatuh. Salam guru hebat. Baik, pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran di PAUD, di Taman Kanak-Kanak. Baik, guru-guru hebat, kita akan membahas tentang penggunaan LOSPAT dalam pembelajaran di PAUD. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ria Kurniawati, Kepala TK Mutiara Gemilang, Kota Batam, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat mengikuti pembelajaran online untuk guru-guru PAUD di Kota Batam. Baik, kita mulai. Nah, apa sih LOSPAT itu? LOSPAT adalah bahan-bahan yang terbuka, yang terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, digunakan sendiri, ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. Kemudian dapat berupa benda alam maupun sintetis. LOSPAT menciptakan lingkungan yang lebih kaya, memberikan anak sumber belajar yang diperlukan untuk bermain. Nah, kemudian mengapa LOSPAT? Selama ini kita menggunakan media pembelajaran impor dari pabrik, tetapi dengan LOSPAT banyak sekali kegunaan yang akan kita pelajari di sini. Sesuai dengan pilihan anak, karena banyak macam ya yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar. Kemudian dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara, mendorong kreativitas dan imajinasi anak, mengembangkan lebih banyak keterampilan dan kompetensi, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda, dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan lain, dan mendorong pembelajaran terbuka untuk anak. LOSPAT dan mainan modern akan lebih bersinergi, tetapi di dalam pembelajaran PAUD alangkah kreativitasnya muncul di situ sebagai seorang guru menyediakan media pembelajaran dari LOSPAT. Guru cuma mengontrol dari belakang, menganalisa apa yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian apa saja komponen LOSPAT? LOSPAT merupakan barang-barang yang terbuka yang mudah ditemukan di lingkungan sehari-hari. Barang-barang itu pada umumnya terdiri dari 7 komponen yang bervariasi yang dapat diraba anak dengan tekstur yang berbeda-beda, kasar, halus, cair, ya. Kemudian panjang, pendek, besar, bulat dan sebagainya. Kemudian bahan alam yang termasuk media pembelajaran LOSPAT yaitu batu, tanah, pasir, lumpur, air, ranting, daun, buah, biji, bunga, kerang, bulu, potongan kayu. Biji-bijian banyak yang bukan hanya kacang hijau, tapi ada kacang kedelai, kacang merah, kemudian ada juga merica dan lain sebagainya. Kemudian plastik. Nah, plastik ini bisa dari sedotan-sedotan yang nanti akan dibuat untuk apa? Meronce, botol-botol plastik, dibuat hiasan dan lain sebagainya, tutup-tutup botol, pipa pralon, selang, ember, corong dan sebagainya. Kemudian yang berbentuk logam adalah kaleng, uang koin, perkakas dapur, mur, baut, paku, sendok dan garpu, plat mobil, kunci dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang bisa kita pergunakan. Kemudian kayu dan bambu, seruling, tongkat, balok, kepingan puzzle dan sebagainya yang banyak sekali kita temukan. Kemudian benang dan kain. Ada kapas, kain perca, sisa-sisa yang ada di tukang jahit itu akan banyak sekali bisa kita bergunakan
untuk pembelajaran di PAUD, kemudian tali, pita, karet, dan sebagainya. Kemudian kaca dan keramik. Botol kaca yang bekas minuman itu bisa kita uh, pergunakan, kemudian gelas kaca, cermin, manik-manik, kelereng, ubin keramik, kacamata, dan sebagainya. Kemudian bekas kemasan. Bekas kemasan ini bisa kardus, banyak sekali kardus, ya. Kardus apa namanya? Indomie, banyak sekali kardus bekas-bekas yang bisa kita ambil, kemudian gulungan tisu, gulungan benang, bungkus makanan, karton wadah telur, dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari pembelajaran menggunakan lospak ini adalah anak bermain sesuai dengan idenya, lebih terbuka, tidak tergantung pada arahan guru, lebih kreatif dan imajinatif dibandingkan permainan APE pabrik, ya. Kemudian manfaat utama anak bermain dengan lospat yang pertama mengembangkan keterampilan inquiry-nya, kemudian mengajarkan anak untuk bertanya, mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Kemudian bagaimana sih strategi bermain dengan lospat? Nah, strategi bermain lospat yang pertama memulai penggunaan lospat dengan jumlah keping terbatas. Mulailah dengan 10 keping untuk anak usia TK ataupun SD masih dapat menggunakan bermain dengan lospat. Kemudian jika anak mengajar di kelas, jika Anda mengajar di kelas infant atau toddler, maka kurangilah jumlah tersebut cukup dengan jumlah 3 sampai 5 keping saja. Kemudian jumlah yang terbatas ini membantu anak dalam pengenalan benda-benda tersebut dan memudahkan anak-anak saat belajar untuk peduli dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan membereskan setelah mempergunakannya. Kemudian jumlah ideal kepingan ini bisa kita lihat dari kelompok bermain, kemudian kelompok A, kelompok B, kemudian ada dari 2-3 tahun, kemudian 3-4 tahun, kemudian invitasi, ya. Invitasi merupakan penataan benda yang dipilih dan ditata, dipajang di kelas yang menggunakan anak untuk menggunakan dalam pembelajaran. Ada ketertarikan, ada rasa anak ingin tahu apa benda itu, dibuat dari apa, bagaimana kita gunakan. Kemudian benda-benda yang dipajang akan menawarkan pilihan pada anak untuk memasuki dunia pengetahuan. Benda-benda yang dipajang menjadi alat untuk mengeluarkan dan mengekspresikan pemahaman anak terhadap dunia dan memperoleh makna dari interaksi dengan benda-benda itu, ya. Kemudian provokasi. Nah, sebagai guru, provokasi dilakukan untuk memperluas, mengembangkan ide-ide unik, minat dan teori dari anak. Banyak sekali yang bisa kita gali di sini. Kemudian provokasi dibangun dari observasi yang bermakna terhadap hal-hal yang dilakukan anak berdasarkan rasa ingin tahu dan pemikiran anak. Ya, ini guru diharapkan bisa menjadi provokasi. Bagaimana anak dengan sendirinya ingin bermain dengan sendirinya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memprovokasikan anak. Memprovokasi anak yang pertama, tip bertanya dengan kata apa. Apa yang ingin kamu buat dari benda-benda ini? Apa yang kamu amati tentang benda ini? Misalnya, apa yang lagi ingin kamu tambahkan? Apa yang sudah kamu ubah dari karya yang sudah kamu buat tadi? Apa yang sudah kamu coba? Ide-ide apa yang sudah kamu sampaikan tapi belum kamu coba? Hal-hal apa yang kamu lihat telah dicoba teman-teman yang lain? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika disusun tinggi
kemudian ditiup angin dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak setelah anak bermain dengan lospat. Kemudian bagaimana menilai anak bermain lospat? Ya, sebagai seorang guru, yang harus dilakukan adalah observasi. Apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh anak, ya. Kemudian eh, di sini kemudian respon, ya. Bagaimana saya dapat memprovokasi, memperdalam minat anak? Kita merespon bagaimana sih dapat kita melihat It's 13 sejauh hours. mana, kemudian refleksi, yaitu penilaian akhir. Kegiatan apa yang menunjukkan minat anak? Nah, dengan bermain lospat ini, disinilah kita dapat melihat minat anak ini ke arah mana. Ya, bermain apa? Ada anak perempuan yang suka main bola, ada anak misalnya laki-laki tapi dia suka main yang untuk masak-masak, ada yang suka main gorengan panci untuk menggoreng, kemudian dokter-dokteran. Disinilah dapat kita lihat di mana bakat anak. Kemudian akan kita lihat di sini aksi fisik, aksi sosial, aksi berpikir, aksi fisik aksi fisik apa, aksi sosial, kemudian aksi berpikir. Kemudian kita lihat di sini yang sudah dilakukan di sekolah saya, karena kita melakukan lospat udah langsung kita melaksanakan. Kemudian kita lihat antusias anak-anak dalam bermain. Dia bermain secara terbuka dan guru menganalisa dari belakang. Guru penggerak merdeka belajar. Yuk bermain dengan lospat. Terima kasih. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.